dalam kajian arkeologi Indonesia, Galuh itu memang kerajaan yang dikenal melalui bukti-buktinya. Bukti-buktinya itu ada dua. Ada bukti-bukti tertulis, ada bukti-bukti arkeologis. Oleh karena itu, saling mendukung bukti-bukti itu. Dari kajian yang pernah dilakukan oleh para arkeolog, Galuh itu ternyata ada dua periode. Ada Galuh kuno, Galuh purba, itu yang kita acu uraian dalam kisah Carita Parahyangan. Itulah Galuh kuno, di mana raja-raja yang paling awal di Galuh memerintah. Di dalam Carita Parahyangan memang disebut bahwa kerajaan tempat sana, kerajaan tempat mandi minyak, kerajaan yang direbut oleh rakyat Jambri, itu adalah Galuh. Jadi konkret di situ, Carita Parahyangan. Cuma saja kami juga agak harus kritisi lagi tentang Carita Parahyangan, karena memang ditulisnya pada sekitar akhir abad 15, awal abad 16. Sementara berita tentang Galuh kuno itu cukup lama, di sekitar abad 8. Ya, itu jadi kan agak mungkin ya 8 abad itu mungkin ada miss ya, ada kekeliruan tafsir atau penulisan. Jadi tak apa, karena dalam kajian selanjutnya kita punya bukti-bukti prasasti. Prasasti yang berkenaan dengan Galuh itu cukup banyak. Sebelum kita masuk ke prasasti Kawali, kalau prasasti Kawali jelas, sampai ada 6 prasasti. Ada prasasti Sadapaingan yang membicarakan tentang mantra-mantra dan juga membicarakan tentang angka tahun. Ada prasasti Mandiwunga tentang upacara menetapkan sima. Ada prasasti Rumatak sama tentang penetapan sima. Di mana itu? Di wilayah Ciamis, sekitar Ciamis itu ditemukan. Sekarang prasastinya ada yang disimpan di Museum Sri Baduga Maharaja di Bandung, ada yang disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Nah, tibalah kita kemudian kepada prasasti-prasasti Kawali yang ada 6 itu. Kebetulan prasasti-prasasti Kawali itu sampai sekarang masih in situ. In situ itu berada dalam satu lokasi yang tetap. Belum bergeser. Dalam kepercayaan kami, para arkeolog menyatakan itu tempatnya di Astana Gede, Kecamatan Kawali, Ciamis. Nah, kita berfokus kepada prasasti-prasasti Kawali itu. Kalau kita mau mencari istilah Galuh atau nama kerajaan Galuh dalam sumber tertulis karya sastra, tadi sudah saya sebut, itu memang banyak. Ada Carita Parahyangan menyebut Galuh, ada Babad Galuh, ada Babad Segaluh, Babad Sugaluh juga bercerita tentang Galuh. Tetapi memang ada peringkat data. Data yang paling otentik adalah prasasti, ya, yang ditulis sejaman. Memang benar di dalam prasasti itu tidak pernah disebutkan kata Galuh, tidak pernah. Tetapi kita harus menafsirkannya lain, bahwa mengapa prasasti tidak menulis kata Galuh? Karena prasasti-prasasti itu sifatnya metafora, metaforis, dan kata Galuh ditulis dengan sinonimnya. Kata Galuh ditulis dengan makna lain yang setara sebenarnya, tetapi dipilihlah diksi yang berbeda. Mari kita lihat saja salah satu prasasti Kawali. Satu yang saya ingat ya. Dia menyatakan kurang lebihnya begini, prasasti Kawali 1 itu, Nihan tapak wara, nusia mulia, tapak inya, parbu, Raja Wastu, mangadeg di Kuta Kawali, nu mahayua na kadatuan Surawisesa, nu marigi sakuriling dayeh, dan seterusnya. Artinya, disitulah tersembunyi satu kata. Saya sebutkan tadi ada Prabu Raja Wastu. Wastu dalam hal ini adalah tidak lain sinonim dan sama dengan Galuh. Wastu itu Galuh. Wastu itu apa? Benda yang berharga, benda yang penting, objek yang dikeramatkan. Jadi Prabu Raja Wastu sama dengan Prabu Raja Galuh. Jadi
masih sama Ibu Eni. Sama, Soal tetapi itu, dalam Intan Berlian, ya. prasasti lebih otentik karena ditujukan untuk dokumen resmi kerajaan. Dipilihlah diksi yang lebih baik, namanya Wastu, dan melekat di dalam pantun-pantun Sunda belakangan. Nama itu Prabu Raja Wastu tidak lain tidak bukan adalah siapa? Niskala Wastu Kancana. Nah, itulah Raja Galuh, Raja Wastu yang terbesar. Di mana kedatuannya? Di Kedatuan Surawi Sesa. Di mana mereka tinggal? Raja Galuh itu tinggal di Kawali. Kawali itu stana. Dalam bahasa Indonesia Melayu jadi istana. Lalu dalam bahasa yang lebih maju belakangan adalah astana. Yang sering dihubungkan dengan kuburan. Padahal stana pakai TH. Stana itu apa? Tempat persemayaman dewa. Stana, Brahma stana, Wisnu stana, Siwa stana adalah tempat persemayaman. Jadi kalau kita ingin menafsir kata Galuh, kita harus melihat konteks budaya sejaman. Jadi jangan melihat konteks budaya yang belakangan. Jangan juga dikaitkan dengan masa kini. Dalam masa itu, Galuh itu disamakan dengan permata. Betul tadi Ibu Eni, itu dari bahasa Sanskerta, permata. Bisa juga Galuh itu disamakan dengan emas. Bisa juga Galuh itu disamakan dengan putri yang cantik. Karena disebut dengan Galuh Ajeng. Jadi istana dalam pengertian prasasti Kawali adalah tempat bermukim. Oke. Tempat bermukim bukan berarti di situ ada istana dan ibu kota. Niskala Wastu Kancana dari gelarnya saja. Niskala itu tidak nampak, maya. Wastu itu tadi sama dengan Galuh. Kancana sama, emas, permata. Nah, dia mungkin memilih tempat itu sebagai raja resi. Dalam cerita Parahyangan sering disebut Ngaraja Resi, menjadi raja yang sifatnya bertapa di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Suatu kerajaan tidak selalu harus didukung dengan pelabuhan, dengan bandar, tidak selalu. Ada banyak kerajaan yang berpusat pada pusat keagamaan. Jadi objek keagamaan jadi ibu kota kerajaan. Bisa berpusat kepada kegiatan pertanian. Ada memang yang didukung juga oleh aktivitas bandar, pelabuhan. Itu lebih bagus, namanya kerajaan bandar. Tetapi banyak juga kerajaan pedalaman, banyak contohnya yang tidak punya pelabuhan. Dan itu adalah menjadi pusat keagamaan. Jadi kerajaan yang bertumpu kepada pusat keagamaan. Banyak di bagian dunia ini yang memang tidak punya bandar di dekat.